Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmasari, NIM 220301500052 dari kelas PJKRB tahun 2022. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat dengan PHBS atau biasanya berkaitan dengan kesehatan pribadi. Yang mana yang dimaksud dengan kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan sendiri dalam batas-batas kemampuannya, supaya mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia tersebut. Pribadi yang sehat bisa dikatakan sehat bila luar dan dalam tubuh pribadi seseorang itu sudah bersih dari segala penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan pribadi tersebut. Menjaga kebersihan adalah sebuah hal yang memang akan mendatangkan banyak sekali manfaat bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Untuk lebih khususnya, ketika kita menjaga kebersihan tubuh, maka akan memberikan manfaat bagi tubuh itu sendiri. Menjaga kebersihan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, karena memang tubuh memiliki begitu banyak bagian dan setiap bagian tersebut memiliki keharusan untuk dijaga dan dirawat kebersihannya. Jika kita tidak menjaga kebersihan dari tubuh itu sendiri, maka akan terjadi hal buruk yang menimpa diri kita sendiri. Nah, ibaratnya kita tidak membersihkan rumah yang kita tempati sendiri, maka kitalah yang akan menerima akibat dari tidak bersihnya rumah yang kita huni. Misalnya adalah rumah yang kotor akan membuat rasa tidak nyaman bagi setiap yang berada di dalam rumah. Juga, rumah yang kotor akan mudah sekali menjadi sarang nyamuk serta bibit penyakit yang lainnya. Menjaga kebersihan tubuh tidaklah sulit, selagi kita dapat berdisiplin diri mengatur pola hidup kesehatan yang baik. Adapun cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, memelihara kebersihan diri. Memelihara kebersihan badan dengan cara yaitu mandi 2 kali dalam sehari. Mandi 2 kali sehari dapat membuang kotoran yang menempel di badan kita. Nah, seperti debu, keringat, dan lainnya. Ketika mandi, jangan lupa menggunakan sabun yang baik. Jangan juga terlalu boros menggunakan sabun. Gunakan sabun dengan secukupnya saja. Memelihara kebersihan badan sangatlah penting. Kegiatan ini dilakukan karena di dalam tubuh kita sendiri bisa menjadi sarang penyakit apabila tidak diadakan pembersihan. B. Menggosok gigi ketika hendak tidur dan pada pagi hari setelah bangun tidur. Misalnya, setelah kita makan, pasti sisa makanan akan tersangkut di sela-sela gigi. Apabila sisa-sisa makanan tersebut tidak dibersihkan, maka kuman-kuman akan memakannya pada saat kita sedang tidur. Dan jika terlalu lama tidak dibersihkan, sisa-sisa makanan itu makin menumpuk dan kuman pun juga akan menumpuk. Maka akan timbul sakit gigi. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk menggosok gigi ketika hendak tidur dan pada pagi hari setelah bangun tidur. C. Menjaga kebersihan rambut, kuku, hidung, dan telinga. Kita juga harus memelihara kebersihan rambut, kuku, hidung, dan telinga. Dengan beraktivitas sehari-hari yang kita lakukan, tidak terasa kulit kepala kita mengeluarkan keringat sama seperti kulit yang terbuka. Keringat tersebut akan menahan debu yang menempel di rambut dan kulit kepala. Demikian juga dengan kuku, hidung, dan telinga. Kuku dapat memanjang dengan sendirinya setiap hari tentu kita melakukan kegiatan, baik itu di tempat bersih maupun di tempat yang kotor. Ketika kita memegang sesuatu, mengambil sebongkah tanah misalnya, ada beberapa tanah yang masuk di sela-sela kuku.
Secara tidak sadar, di dalam tanah tersebut hidup puluhan anak cacing. Apabila kita makan dan lupa mencuci tangan, maka puluhan anak cacing tersebut akan ikut termakan dan masuklah di perut. Begitu juga dengan hidung dan telinga. Kita tahu bahwa telinga dan hidung itu mengeluarkan kotoran walaupun tidak banyak. Hidung bukan mengeluarkan kotoran, tetapi menyaring kotoran. Kotoran itu sebenarnya berasal dari debu-debu yang berterbangan dan ikut bersama udara yang kita hirup. Oleh karena itu, kita harus sesering mungkin untuk membersihkan hidung kita dari kotoran. Bila perlu, gunakanlah masker jika berpergian jauh atau sedang beraktivitas di tempat yang berdebu. Nah, telinga harus dibersihkan dari benda-benda yang mengganggu. Setiap akan membersihkan telinga, gunakanlah cotton bud yang lembut, jangan terlalu dalam ketika membersihkannya, karena itu dapat merusak gendang telinga kita. D. Menjaga kebersihan pakaian, kebersihan sepatu termasuk kaos kaki. Kita semua pasti memiliki pakaian. Pakaian yang kita pakai harusnya bersih. Kebersihan pakaian itu sangatlah penting, karena pakaian juga dapat menjadi sarang kuman apabila tidak kebersihan. Kuman-kuman itu dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit atau bahkan penyakit kulit. Selanjutnya E. Kebersihan kamar tidur. Keadaan kamar tidur dapat mencerminkan kebersihan seseorang. Apabila kamar tidurnya rapi, mencerminkan bahwa orang tersebut sadar akan kesehatan. Kamar tidur yang tidak karuan atau acak-acakan dapat mengganggu pandangan mata. Nah, itulah tadi beberapa cara memelihara kebersihan badan. Selanjutnya kita masuk ke memilih makanan yang sehat dan bergizi. Makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Makan yang sehat yaitu makanan yang seimbang, artinya mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, makanan sehat juga tidak mengandung bibit-bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Makanan yang bergizi dan sehat tidak harus mahal. Banyak makanan yang kita temui dan kita memakannya dalam sehari-hari dengan harga yang murah. Misalnya tahu, tempe, telur, itu merupakan makanan yang bergizi dengan harga yang murah. Makanan yang bergizi dan sehat dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya 3 istirahat. Tidur termasuk istirahat. Tetapi istirahat belum tentu sama dengan tidur. Beristirahat artinya berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, sedangkan tidur artinya mengistirahatkan badan dan kesadarannya. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Akibat orang yang kurang tidur adalah mata menjadi layu, muka pucat, badan lemah, malas, dan kurangnya bergairah. Selanjutnya 4. Olahraga. Dalam rangka meningkatkan kesegaran dan kesehatan jasmani, perlulah latihan olahraga yang teratur. Olahraga atau latihan fisik diperlukan untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Adapun manfaat latihan fisik yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Kedua, memperkuat sendi dan otot. Ketiga, dapat mengurangi lemak. Keempat, mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Kelima, memperlancar peredaran darah. Selanjutnya, 5. Menghindari terjadinya penyakit. Menghindari terjadinya penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan sumber penyakit dan membiasakan diri mematuhi aturan dalam kesehatan. Misalnya dalam suatu rumah memiliki kamar mandi, apabila pemiliknya rajin dan mengerti akan kesehatan, maka kamar mandi itu akan dibersihkan dengan selang beberapa waktu tertentu. Air yang lama menggenang akan mudah menjadi sarang bagi nyamuk untuk berkembang biak. Selanjutnya, 6. Meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani. Dengan rajin belajar dan membaca, wawasan kita akan semakin luas. Wawasan yang luas tadi digunakan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan. Misalnya menjaga kesehatan pribadi dengan mematuhi beberapa aturan kesehatan. Kesehatan rohani salah satunya adalah mematuhi peraturan kepercayaan yang dianutnya seperti beribadah. Selanjutnya, 7. Melakukan pemeriksaan kesehatan.
Setiap 6 bulan sekali ukur tekanan darah kita. Apabila tekanan sistolik tidak lebih dari 120 dan tekanan diastoliknya tidak lebih dari 80, jika ternyatanya angka berada di atas atau di bawah angka tersebut, kita harus segera periksa ke dokter. Selanjutnya yang terakhir, 8. Melakukan kebiasaan sehat. Kebiasaan sehat ini diantaranya adalah: pertama, menjauhi narkoba; kedua, hindari minuman beralkohol; ketiga, hentikan kebiasaan merokok; keempat, mencuci tangan pakai sabun. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah investasi dalam kesehatan jangka panjang Anda. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan ini, Anda dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup sehari-hari dapat memiliki dampak besar pada kesehatan Anda. Nah, baik, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.